Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja ingin mempresentasikan mengenai materi penerapan K3 pada pengolahan limbah IPAL dengan studi kasus identifikasi bahaya dan analisis risiko K3 pada instalasi pengolahan air Perumda Tirta Pengabuan. Berikut anggota dari kami yaitu yang pertama ada Farha Basyanini dengan NPM 2024330004 dan saya Aulia Rahma dengan NPM 2024330021. Latar belakangnya yaitu instalasi pengolahan air memiliki potensi kecelakaan dan penyakit akibat kerja, sehingga diperlukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko untuk mencegah insiden kerja. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi jenis bahaya, terutama pada instalasi pengolahan air Perumda Tirta Pengabuan melalui metode observasi dan wawancara. Hasil menunjukkan bahwa program K3 sudah diterapkan namun belum optimal. Dari 10 aktivitas kerja, ditemukan bahaya fisik dan mekanis, kimia, biologi, dan ergonomi dengan tingkat risiko bervariasi. Diperlukan penambahan APD atau alat pelindung diri, perbaikan area beresiko, serta peningkatan penyuluhan dan pelatihan K3 bagi pekerja. Dalam jurnal ini disebutkan bahwa kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dapat terjadi apabila potensi bahaya tidak diidentifikasi dan dikendalikan secara sistematis. Oleh karena itu, penerapan K3 menjadi aspek penting untuk menjamin keselamatan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan operasional instalasi. Selanjutnya ada jenis bahaya yang teridentifikasi. Yang pertama bahaya fisik atau mekanis sebesar 54,5%. Yang teridentifikasi bahaya meliputi lantai licin akibat genangan, kebisingan mesin dengan intensitas tinggi, dan peralatan mesin yang berpotensi menimbulkan cedera mekanis. Dominasi bahaya fisik ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan kerja di IPAL sangat dipengaruhi oleh faktor mekanis dan fisik. Menurut jurnal, kebisingan yang tinggi dan permukaan lantai yang licin menjadi penyebab utama meningkatkan risiko kecelakaan kerja seperti terpeleset dan gangguan pendengaran. Selanjutnya yaitu adalah bahaya kimia sebesar 27,3%. Bahaya kimia ini berasal dari paparan bahan kimia pengolahan air, risiko terhirupnya uap atau gas kimia, dan iritasi mata serta saluran pernapasan. Jurnal ini menyebutkan bahwa bahan kimia yang digunakan dalam proses pengolahan air memiliki potensi menimbulkan dampak kesehatan apabila tidak ditangani sesuai dengan prosedur K3. Kurangnya penggunaan APD seperti masker dan kacamata pelindung memperbesar kemungkinan terjadinya gangguan kesehatan pada pekerja. Selanjutnya yang ketiga adalah bahaya ergonomi sebesar 9,1%. Bahaya ergonomi ini umumnya terjadi akibat postur kerja yang tidak ergonomis, aktivitas pengangkatan dan perawatan mesin dalam posisi yang tidak tepat, serta pekerjaan berulang dalam waktu lama. Menurut jurnal, meskipun presentasinya lebih kecil dibanding bahaya fisik dan kimia, bahaya ergonomi tetap berpotensi menyebabkan cedera jangka panjang seperti gangguan otot dan tulang. Selanjutnya ada bahaya biologi sebesar 9,1%. Bahaya biologi ini meliputi gigitan atau gangguan hewan beracun dan paparan mikroorganisme di lingkungan pengolahan air. Lingkungan kerja IPAL yang terbuka dan lembab memungkinkan berkembangnya mikroorganisme serta masuknya hewan berbahaya. Hal ini menunjukkan perlunya kebersihan lingkungan kerja dan penggunaan APD yang memadai. Yang selanjutnya adalah tahapan hierarki yang meliputi 3 poin. Yang pertama, identifikasi bahaya atau hazard identification, yaitu menentukan semua sumber bahaya di tempat kerja. Yang kedua, penilaian risiko atau risk assessment, yaitu terbagi menjadi 3 lagi. Yang pertama, likelihood atau LL adalah kemungkinan yang akan terjadi ke depannya. Yang kedua adalah severity atau S adalah tingkat keparahan pada dampak yang terjadi. Yang ketiga adalah risk rating atau RR adalah menentukan tingkat risiko yang terjadi. Yang poin ketiga, pengendalian risiko atau risk control. Risk control ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah engineering control, adalah perbaikan terhadap fasilitas. Yang kedua ada administrative control, adalah pengaturan SOP.
Dan yang terakhir adalah APD atau alat pelindung diri. Yang selanjutnya adalah identifikasi bahaya dan penilaian risiko dengan tahap high risk atau risiko yang tinggi. Risiko gangguan pendengaran pada bangunan intek tergolong high atau tinggi akibat paparan suara mesin yang tinggi. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa pekerja memperbaiki mesin tanpa menggunakan APD, termasuk tanpa earplug serta hanya memakai pakaian kerja biasa. Kebisingan dari mesin lain di sekitar area perbaikan dapat mengganggu konsentrasi pendengaran, komunikasi, dan gangguan pendengaran pekerja. Menurut jurnal, kebisingan tidak hanya berdampak pada kesehatan pendengaran, tetapi juga mengganggu komunikasi, konsentrasi, dan meningkatkan potensi kerja. Dan kondisi ini menunjukkan bahwa risiko tinggi harus segera dikendalikan melalui tindakan pengendalian yang efektif. Lalu ada identifikasi bahaya dan penilaian risiko bertingkat medium risk. Medium risk itu adalah tingkat risiko sedang. Risiko ini umumnya itu seperti terpeleset atau terjatuh pada proses pengambilan dan pemasukan air dan dikategorikan sebagai risiko medium atau risiko sedang. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa pijakan pekerja berupa besi yang licin, tidak memiliki pegangan tangan, serta tidak ada pembatas dari aliran sungai. Hal ini meningkatkan potensi pekerja terjatuh saat membersihkan saringan. Menurut jurnal, dampak dari risiko terpeleset atau terjatuh ini yaitu adalah cedera fisik ringan hingga sedang, seperti terkilir, memar, luka pada anggota tubuh, serta gangguan keselamatan kerja yang dapat menghambat aktivitas operasional. Dalam kondisi tertentu, jatuh ke aliran juga berpotensi meningkatkan risiko cedera yang lebih serius dan menurunkan produktivitas pekerja. Selanjutnya adalah pembahasan tentang identifikasi bahaya dan penilaian risiko low risk. Risiko tercebur atau tenggelam pada proses pembersihan aliran sedimentasi tergolong low jika pekerja tidak berhati-hati saat membersihkan bagian tengah aliran. Pijakan yang licin dapat menyebabkan pekerja terpeleset dan jatuh ke dalam bak penampungan. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyebutkan bahwa pekerjaan di area bak penampungan berukuran besar memiliki resiko terpeleset dan tercebur, terutama pada saat permukaan lantai basah atau licin. Nah, bagaimana bentuk pengendaliannya? Yang pertama, yaitu menggunakan earplug atau earmuff untuk melindungi telinga dari kebisingan mesin saat proses perbaikan. Yang kedua, dengan menggunakan masker dan kacamata untuk membatasi paparan bau kimia dan melindungi mata saat pemasukan bahan kimia. Yang ketiga, menggunakan sarung tangan. Digunakan saat mengoperasikan gerinda atau melakukan pengelasan. Yang terakhir yaitu safety shoes atau sepatu pelindung untuk melindungi pekerja dari resiko gigitan ular dan bahaya lain saat pembersihan area intek maupun instalasi. Nah, selanjutnya bagaimana alur proses IPAL Perumda Tirta Pengambungan. Yang pertama, ada proses pengambilan dan pemasukan air. Yang kedua, pemasukan bahan kimia. Dan yang ketiga, pencampuran bahan kimia dan air. Keempat, pengendapan dan penjernihan. Kelima, sedimentasi. Keenam, penyaringan. Ketujuh, penampungan air bersih. 8, pendistribusian air. 9, pemompaan. Dan yang terakhir, penampungan air limbah. Kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa instalasi pengolahan air Perumda Tirta Pengambuan memiliki tahapan proses kerja dengan beberapa potensi bahaya yang meliputi bahaya fisik atau mekanis, kimia, ergonomi, dan biologi. Melalui analisis risiko dengan metode HIRARS, ditemukan risiko kategori tinggi, risiko kategori sedang, dan risiko kategori rendah. Dengan bahaya terbesar berasal dari kebisingan mesin, paparan bahan kimia, lantai licin atau keropos, serta limpasan air limbah. Meskipun program K3 telah diterapkan, namun implementasinya belum optimal karena masih adanya kekurangan APD, tidak tersedianya rambu peringatan, perilaku pekerja yang kurang aman, serta belum adanya sistem penanganan limbah yang memadai. Untuk sarannya, yang pertama,
Perusahaan melengkapi APD seperti masker, kacamata pelindung, earplug, sarung tangan, dan safety shoes. Yang kedua, memperbaiki fasilitas kerja seperti lantai intake yang keropos dan area berlumut yang licin. Yang ketiga, memasang rambu peringatan dan SOP, Standar Operational Procedure K3 pada setiap area berisiko. Dilakukan pelatihan dan penyuluhan K3 secara berkala untuk meningkatkan kesadaran pekerja. Keempat, memperkuat pengawasan dan inspeksi rutin guna memastikan seluruh prosedur keselamatan berjalan dengan efektif. Dan yang terakhir, peningkatan sistem pengelolaan limbah juga menjadi prioritas agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan maupun keluhan masyarakat sekitar. Mungkin itu saja dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.